Anak-anakku sekalian, pada tayangan sebelum ini Anda sudah menyaksikan berbagai karya seni lukis, karya-karya pelukis ternama. Untuk itu Anda tadi sudah menyimaknya. Semoga Anda mendapat pengetahuan khusus dalam hal ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan memulai belajar pada bab yang pertama. Anda di kelas 9 ini tentang seni budaya. Judul babnya adalah seni lukis. Alur pembelajarannya untuk seni lukis seperti yang Anda lihat di tayangan slide ini, kita akan mendapatkan banyak hal tentang pengetahuan-pengetahuan berkenaan dengan apa itu seni lukis, tentang pengertiannya, tujuan seni lukis, kemudian gaya atau corak karya seni lukis yang sudah mendunia. Selanjutnya kita juga akan memahami tentang tema apa saja yang terdapat pada setiap karya seni lukis. Karena pada dasarnya setiap karya seni lukis itu memiliki tema. Dari tema inilah kita akan memahami apa yang tersirat di dalam pesan atau isi karya seni lukis tersebut. Selanjutnya kita juga akan memahami dari berbagai karya lukis yang ada, yaitu tentang alat yang digunakan, bahan yang digunakan, serta media apa yang digunakan dalam berkarya lukis. Dan selanjutnya kita pasti nantinya akan memahami beberapa teknik berkarya seni lukis. Misalnya ada teknik linier, teknik blok, dan seterusnya. Baik, untuk itu silahkan disimak pada slide ini dan Anda silahkan membuka buku paketnya pada buku seni budaya di bab 1. Apa pengertian seni lukis? Silahkan Anda sambil membuka buku paketnya. Di sana ada 3 hal, yaitu tentang seni lukis, melukis, dan lukisan. Seni lukis di situ adalah merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang memiliki ciri khas pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, maupun bentuk karya. Bentuk karya di sini misalnya bentuk karya dalam dimensinya. Ada yang berupa bidang di kanvas atau di buku gambar, ada yang di dinding, ada juga yang di dalam ruangan atau di permukaan suatu benda. Itu bentuk karya yang dimaksud. Jadi ciri khas atau kata kunci seni lukis di sini adalah merupakan karya seni 2 dimensi yang memiliki ciri khas pada tema, corak, teknik, bahan, bentuk. Selanjutnya, melukis. Melukis adalah kegiatan. Jadi di sini adalah kegiatan. Kata kuncinya adalah kegiatan mengolah. Kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, gagasan pencipta secara penuh. Ini merupakan pengertian yang ditulis oleh seorang seniman terkenal, yaitu Sudarso SP. Anak-anakku, kata kunci melukis di sini adalah kegiatan mengolah berupa karya 2 dimensi, kemudian dengan ekspresi, emosi, dan gagasan si pelukisnya. Kemudian selanjutnya tentang pengertian lukisan, silahkan Anda simak di buku paket masing-masing. Selanjutnya tentang tujuan berkarya seni lukis. Setiap pelukis di dalam berkarya atau menggambar memiliki tujuan-tujuan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Silakan lihat, ada 4 tujuan yang termaktub di dalam slide ini. Yang pertama adalah tujuan religius. Apa religius? Yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pada zaman dulu, sebelum mengenal agama, lukisan sudah ada. Nah, kepada siapa tentang tujuan religius ini? Yaitu kepada Sang Pencipta menurut pemahaman mereka. Mereka memahami yang namanya animisme, percaya kepada leluhur mereka. Itu juga salah satu tujuan religius. Misalnya, lukisan yang ada di dinding-dinding gua
Mereka belum mengenal agama, mereka mengenal tentang kepercayaan animisme atau kepada roh nenek moyang terdahulu. Itu juga merupakan tujuan religius. Selanjutnya, tujuan kritik sosial. Kritik sosial, kata kuncinya adalah menyampaikan kritik kepada siapa saja, umumnya pemerintah atau pemegang kekuasaan ataupun kepada lembaga-lembaga lain. Tujuannya adalah untuk mengkritik, untuk meningkatkan kinerja ataupun bahkan bisa saja hal-hal yang kurang cocok akan dikritik atau bahasa sekarang bisa juga diprotes. Jadi karya-karyanya bisa berupa seni lukis yang tujuannya adalah mengkritik. Selanjutnya tujuan ekspresi. Kata kuncinya adalah mencurahkan jiwa, mencurahkan emosi, mencurahkan perasaan si pelukisnya. Yang keempat tujuan komersial. Komersial artinya dalam hal ini adalah bisnis atau keuntungan atau nilai uang atau nilai jual. Jadi mengutamakan nilai jual sesuai dengan pasar atau konsumen atau permintaan. Aliran gaya atau corak lukisan. Istilah-istilah aliran ini, anak-anakku sekalian, sudah ditemukan pada masa-masa lalu, masa-masa lampau. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan bersama para seniman atau para ahli. Nah, sekarang kita lihat gaya yang pertama, gaya representatif. Gaya representatif ini adalah gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa ini ada 3 macam, atau di sini ada 3 hal yang dituangkan, yang diutamakan, yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Jadi kata kunci dari representatif adalah kenyataan atau keadaan nyata pada kehidupan. Sekali lagi, kata kuncinya adalah keadaan nyata pada kehidupan. Naturalisme, yaitu aliran karya seni rupa yang penggambarannya berupa secara alami atau sesuai dengan keadaan alam. Jadi lukisan-lukisan ini objeknya berupa suasana alam, misalnya pada pagi hari, suasana sore hari, atau suasana di sawah, suasana di hutan. Itulah naturalisme, keadaan alam. Selanjutnya realisme. Kata kuncinya adalah real. Real adalah nyata. Artinya apa? Apa adanya. Jadi karya seni rupa dua dimensi pada aliran ini menggambarkan tentang apa adanya. Yang ketiga, romantisme. Romantisme, asal katanya dari roman. Roman itu adalah cerita, yaitu tentang cerita-cerita romantis atau cerita-cerita kehidupan atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Selanjutnya, gaya deformatif. Kata kuncinya adalah perubahan atau pengubahan bentuk. Perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, meninggalkan bentuk dasar aslinya. Jadi deformatif ini mengubah bentuk dari bentuk-bentuk alam, bentuk-bentuk yang asli menjadi bentuk baru, tetapi masih ada ciri-ciri yang tersirat bentuk aslinya. Ada 4 aliran yang di sini dituangkan. Yang pertama adalah ekspresionisme. Kata kuncinya adalah ekspresi, artinya adalah keadaan jiwa sang perupa atau sang pelukis. Kemudian impresionisme. Kata kuncinya adalah impress. Impress adalah kesan saat objek dilukis. Sekali lagi, impress adalah kesan saat objek dilukis. Kemudian yang ketiga, surrealisme. Asal kata dari kata kuncinya adalah sur. Sur adalah melebih-lebihkan atau di alam mimpi. Jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan kenyataan. Surrealisme. Kemudian yang keempat, kubisme. Asal katanya dalam kata kuncinya adalah kubus. Kubus adalah bentuk-bentuk
metris ya, bentuk-bentuk yang matematis maksudnya, bentuk-bentuk matematis seperti bentuk kotak, bentuk segitiga, bentuk bundar. Nah, artinya apa? Bentuk-bentuk aslinya berubah menjadi bentuk-bentuk menyerupai bentuk dasar seperti itu. Ya, segi empat dan seterusnya. Selanjutnya non-representatif. Corak atau gaya yang ketiga ini merupakan pengembangan dari deformatif. Artinya apa? Kalau deformatif itu mengubah bentuk dari bentuk asli, tetapi masih ada ciri-ciri khas bentuk aslinya masih nampak. Itu di deformatif. Tetapi di non-representatif ini berbeda sama sekali. Di sini kata kuncinya adalah bentuk yang sulit dikenali. Kenapa sulit dikenali? Karena bentuk ini betul-betul tidak mencerminkan bentuk yang ada di alam. Ciri-cirinya juga tidak muncul. Ciri-cirinya tidak muncul. Jadi di situ adalah bentuk dasar gaya seni lukis ini meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal. Artinya pengolahan unsur rupa. Mulai dari struktur, unsur rupa, dan prinsip-prinsip estetik. Nah, gaya non-representatif ini dulunya lebih keren disebut dengan nama abstraksionisme. Jadi betul-betul abstrak atau tidak nampak bentuk aslinya sama sekali. Berikutnya kita beralih pada tentang tema. Tema dalam seni rupa atau dalam seni lukis ini ada beberapa hal. Orang membaginya sesuai dengan ciri khas dari lukisannya. Sekarang kita lihat yang pertama. Ada yang bertema hubungan antara manusia dengan dirinya. Apa maksudnya? Yaitu hubungannya antara manusia itu sebagai pekria, sebagai pencipta karya seni, sebagai pelukis dengan dirinya sendiri. Artinya dia melukis dirinya, melukis bentuknya, melukis perangainya, kemudian melukis suasana hatinya dalam bentuk potret diri atau lukisan dirinya sendiri. Itu tema yang pertama. Tema yang kedua, manusia dengan manusia lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain maksudnya adalah sang pencipta, sang pekria, sang pelukis ini melukiskan orang lain. Ya, orang lain. Kata-kata manusia ini adalah orang lain. Jadi objeknya berupa orang lain. Ibunya, saudaranya, orang terkenal, tokoh-tokoh, dan seterusnya. Manusia dengan alam sekitarnya, yang ketiga. Artinya apa? Melukiskan tentang keadaan alam, baik itu gunung, laut, sungai, satwa, sawah, hutan, dan seterusnya. Yang berikutnya, manusia dengan alam benda. Artinya, melukiskan bentuk-bentuk benda di sekitarnya, bentuk ciptaan manusia sendiri, bentuk-bentuk alam, bunga, buah, dan seterusnya. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya, maksudnya apa? Yaitu melukiskan atau menonjolkan pada aktivitas kegiatannya, bukan orangnya, bukan bendanya, tapi aktivitas kegiatannya. Misalnya berdagang, berjualan, mengajar, dan seterusnya. Yang terakhir, manusia dengan alam khayal. Apa artinya? Yaitu menuangkan ide-idenya sebagai tema tentang hal-hal yang unik, hal-hal yang agak aneh yang melintas di pikiran dan hatinya. Baik itu sadar atau tidak, itu terlukiskan dalam suatu bentuk baru yang bentuk itu tidak nyata sesungguhnya. Berikutnya, alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat dan bahan sering disebut sebagai media. Di antaranya adalah pensil. Untuk alat menggambar, pensil yang paling tepat adalah pensil yang berkode B. Misalnya 2B, 3B, 4B, 6B, dan seterusnya. Kenapa? Karena pensil yang berkode B memiliki sifat lebih lunak dan lebih hitam, sehingga memudahkan untuk membuat sketsa atau melukis. Berikutnya pensil arang atau konte. Jenis ini, jenis pensil, namun ada bedanya. Sifat bahannya berasal dari arang namun lebih halus dan tujuannya diciptakan untuk menggambar model atau menggambar potret figur manusia
atau benda atau hewan. Berikutnya yang ketiga adalah pastel dan krayon. Dua bahan ini memiliki kesamaan tapi juga ada perbedaannya. Pastel dan krayon dua-duanya adalah bahan pewarna yang memiliki bahan-bahan yang lunak dan berwarna. Namun pastel memiliki sifat lebih lembut atau lebih lunak, sedangkan krayon cenderung keras dan mengandung lilin, sehingga kecenderungannya krayon itu mengkilap atau agak menyilaukan. Berikutnya pena atau pulpen atau ballpoint. Alat ini sering kita gunakan untuk menulis, namun di dalam berkarya seni rupa, membuat sketsa misalnya, bisa digunakan. Sehingga alat ini mudah Anda dapatkan dan hampir semua bisa mendapatkannya. Memang memiliki karakter yang berbeda. Tinta bak atau tinta Cina memiliki sifat bahan cair, hitam legam, namun tidak luntur jika kena air. Kenapa disebut tinta Cina? Karena tinta ini sudah lama dikenal oleh orang-orang Cina pada masa lalu sebagai bahan atau tinta untuk berkarya seni. Tinta bak ini di dalam kemasan umumnya berbentuk botol. Cat pewarna. Berbagai jenis cat pewarna, misalnya watercolor atau cat air, poster color atau cat poster, dua-duanya berbasis air namun berbeda sifat. Watercolor atau cat air sifatnya lebih transparan dan menggunakan jenis kuas yang lebih lembut, sementara poster color memiliki sifat yang lebih plakat, kental, sehingga menggunakan kuas agak cenderung kasar atau keras. Selanjutnya cat minyak. Disebut cat minyak karena jenis pewarna ini berbasis minyak, artinya menggunakan pengencer dari linseed oil atau minyak. Ini digunakan atau diterapkan pada media lukis berupa kanvas berbahan kain biasanya, dan sangat pekat, menggunakan kuas cenderung lebih kasar dan agak lambat kering karena memiliki sifat bahan yang berbeda dengan cat akrilik maupun cat air lainnya. Berikutnya peralatan, yaitu kuas. Kuas adalah salah satu alat melukis yang paling populer, paling dikenal. Berbagai jenis ukurannya disesuaikan dengan sifat bahannya. Misalnya untuk watercolor, jenis kuasnya berbulu lembut. Untuk melukis dengan bahan cat minyak biasanya menggunakan kuas yang lebih kasar atau yang lebih kuat. Ada juga jenis kuas yang rata ataupun juga ada yang runcing. Pisau palet. Ini bukan pisau-pisau yang seperti kita lihat, namun jenis pisau ini dibuat secara khusus. Gunanya adalah untuk mencampur cat, umumnya di cat minyak atau cat akrilik. Digunakan juga sebagai media alat untuk melukis. Pisau palet ini memiliki karakter khusus, sehingga membuat efek-efek goresan yang khas pada karya lukis. Berikutnya adalah palet. Palet merupakan tempat mencampur cat. Palet berbagai jenis, ada yang lebih simpel bentuknya, lebih praktis. Ada juga yang berbahan plastik, ada juga yang berbahan kayu. Berbagai macam model palet, namun fungsinya sama, digunakan untuk tempat mencampur cat. Umumnya dipakai untuk cat air, cat akrilik, cat poster maupun cat minyak. Selanjutnya kita beralih pada jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Artinya kita nanti akan mengenal berbagai macam lukisan
ini ditinjau dari, atau lukisan ini memiliki gaya atau khasnya dilihat dari teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama, lukisan tempera. Artinya, lukisan ini diciptakan karena teknik dan bahannya itu berbeda. Tekniknya itu dengan cara bisa disemburkan atau disemprotkan, bisa juga menggunakan kuas dengan media bidang lukisnya di dinding-dinding, umumnya di tembok atau di dinding. Bahannya bisa juga dari bahan, untuk sekarang ini bisa bahan cat akrilik, bisa juga cat minyak, atau mungkin jenis bahan-bahan pewarna yang lainnya. Berikutnya mozaik. Jenis lukisan ini memiliki khas tersendiri. Disebut mozaik karena dilakukan dengan teknik menempelkan pecahan-pecahan atau potongan-potongan yang berukuran kecil sehingga nanti digabungkan atau ditempelkan menjadi sebuah karya lukis. Berikutnya lukisan kaca. Disebut lukisan kaca karena menggunakan media kaca sebagai bidang lukis. Bahan-bahannya timah, kuningan maupun tembaga sebagai bahan pewarna atau bahan penyambung untuk menjadi lukisan. Jenis lukisan selanjutnya adalah lukisan cat minyak. Medianya adalah kanvas atau bahan yang terbuat dari sejenis kain yang agak kasar, tebal, namun harus pori-porikannya harus ditutup dengan warna dasar terlebih dahulu sebelum melukis dengan cat minyak. Cat ini biasanya dalam bentuk kemasan tube atau bisa juga botol. Bahan pengencernya berupa linseed oil atau minyak. Berikutnya lagi adalah jenis lukisan cat air atau akuarel. Disebut akuarel karena menggunakan bahan pengencer aqua atau air. Ini sering kali kita dengar, sering kali kita sebut, dan banyak juga di pertokoan diperjualbelikan untuk bahan cat airnya. Ciri khas dari cat air menggunakan sapuan warna tipis sehingga menggunakan kuas berbulu lembut, umumnya agak runcing. Kemudian media untuk melukisnya biasanya kertas. Kita sering mengenal buku gambar A3. Berikutnya lukisan akrilik. Akrilik merupakan cat tembok. Artinya, lukisan ini adalah jenis lukisan yang menggunakan bahan cat mirip dengan cat tembok. Namun, sifat bahannya lebih lembut dan lebih halus. Warnanya lebih cerah dan lebih menyala dibandingkan cat minyak. Berikutnya lagi lukisan batik, yaitu jenis karya lukis yang diciptakan atau yang dibuat dengan teknik mirip membatik. Membatik itu teknik dengan menutup menggunakan bahan lilin, kemudian kita celupkan di air supaya hancur lilinnya, kemudian berikutnya dicelupkan lagi ke bahan pewarna sehingga menampilkan warna-warna yang sudah kita pilih menjadi lukisan batik. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah tahapan atau prosedur berkarya seni melukis. Di sini anak-anakku, kita akan memahami mulai dari awal sampai terakhir di dalam berkarya lukis atau menggambar. Baik, langkah-langkahnya yang pertama adalah memunculkan gagasan. Artinya, kita memiliki ide, memiliki tema, pokok pikiran, atau gagasan-gagasan. Kita tentukan gagasan itu. Kalau sudah, itulah yang nanti akan menginspirasi kita untuk membuat suatu karya lukis. Setelah memunculkan gagasan, maka kita yang kedua adalah memilih bahan dan alat atau media berkarya. Kita tentukan gagasan seperti apa yang kita tentukan, cocoknya menggunakan media bahan alat yang bagaimana. Bahan dan alat berbagai macam, tadi sudah kita mengenalnya di antaranya. Setelah mengenal gagasan, bahan dan alat atau media, yang ketiga, dari media yang kita miliki, kita harus menentukan teknik yang kita gunakan.
Jadi teknik yang kita tentukan itu bisa kita mengacu kepada jenis bahan dan alat. Misalnya cat air. Teknik yang kita pilih adalah teknik transparan. Misalnya lagi cat poster. Berarti kita menggunakan teknik plakat, menggunakan kuas yang agak kasar atau yang agak rata atau yang agak tebal. Nah, setelah kita memiliki gagasan, bahan ada, teknik sudah kita tentukan, mulailah kita menggambar. Yang kita lakukan yang pertama adalah membuat sketsa. Sketsa adalah lukisan secara garis besar. Di sini kita membuat bentuk-bentuk objek yang sudah kita pikirkan sesuai dengan gagasan yang sudah ditentukan. Jadi di dalam sketsa kita hanya membuat garis besarnya saja tentang objek-objek yang tertuang sesuai dengan gagasan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sketsa adalah usahakan bentuk-bentuk objeknya itu proporsional. Artinya ada kesebandingan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil dibandingkan dengan bidang gambarnya, tidak terlalu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi semuanya harus proporsional, harus seimbang, harus sebanding supaya nyaman dilihat. Kalau sudah jadi sketsanya, yang terakhir adalah memberikan warna. Warna yang kita pilih kita sesuaikan dengan gagasan atau tema, sehingga nanti bisa menyatu antara tema dengan warna yang dipilih. Setelah mewarnai, maka ada satu hal yang terakhir kali kita lakukan adalah menyempurnakan lukisan. Misalnya, penekanan pada objek-objek utama, atau mempertebal garis-garis pada objek atau pada bentuk-bentuk objek, atau mungkin merapikan atau memberikan tambahan-tambahan warna atau aksen-aksen yang memang mau dimunculkan dalam karya lukis.